Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar bersama mengenai identifikasi resiko. Beberapa subbab yang akan kita pelajari dalam identifikasi resiko ini yaitu yang pertama mengenai pengertian identifikasi resiko, yang kedua manfaat daftar kerugian potensial, yang ketiga klasifikasi kerugian potensial, dan yang keempat yaitu metode identifikasi resiko. Pengertian identifikasi resiko. Pada suatu perusahaan ini perlu dilakukan analisis terhadap resiko, sifat resiko, dan juga dampaknya agar resiko tersebut dapat dihindari. Dan ini disebut sebagai kegiatan mengidentifikasi resiko. Identifikasi resiko adalah suatu proses di mana suatu perusahaan secara sistematis dan terus-menerus mengidentifikasi properti, liability, dan personal exposure-nya sebelum terjadinya peril. Ini peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian. Jadi yang diidentifikasi adalah peril yang dapat menimpa harta milik, personil, serta kewajiban yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, dalam proses identifikasi resiko ini harus dapat dikelola secara menyeluruh supaya sebuah resiko itu nantinya dapat dinilai dengan sistematis. Proses identifikasi resiko ini merupakan proses yang dilakukan untuk melihat potensi-potensi resiko yang yang bisa terlihat ataupun yang sudah terlihat ya pada suatu perusahaan secara sistematis dan juga teratur. Seorang manajer resiko sebelum mengelola penanggulangan resiko ini perlu membangun pengertian tentang adanya resiko, sifat resiko yang dihadapi, serta dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Identifikasi atau juga biasa disebut diagnosis resiko ini paling sulit, paling penting karena keberhasilan pengelolaan resiko ini sangat tergantung pada hasil identifikasi resiko. Jadi identifikasi resiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha ini menjadi aspek yang sangat penting ya, di mana ketajaman dan juga akurasi dalam mengungkap permasalahan, akar permasalahan, serta berbagai resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Sehingga mengapa identifikasi resiko ini menjadi sangat penting ya? Karena dengan melakukan identifikasi resiko, perusahaan ini bisa mencegah ataupun menanggulangi adanya resiko yang dapat merugikan perusahaan. Jadi kegiatan ini sangat penting bagi manajer resiko. Sebab seorang manajer resiko yang tidak berhasil mengidentifikasi semua kerugian potensial yang akan dihadapi perusahaan, maka dia tidak akan dapat menyusun strategi yang lengkap untuk menanggulangi semua kerugian potensial tersebut. Berikut adalah faktor-faktor dalam mengidentifikasi resiko. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi resiko. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini meliputi lingkup aktivitas bisnis perusahaan, perubahan organisasi, frekuensi rotasi pegawai, kompleksitas struktur organisasi ataupun perusahaan, kualitas perusahaan, dan sebagainya ya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini misalnya perubahan dalam industri dan kemajuan teknologi, juga fluktuasi keadaan ekonomi, sosial, politik, budaya ya, dan juga mungkin kemungkinan adanya bencana yang dapat mempengaruhi
aktivitas dari perusahaan. Apa yang dilakukan oleh manajer resiko? Ini intinya tugas manajemen resiko, yaitu yang pertama membuat daftar atau checklist dari semua kerugian yang dapat menimpa suatu bisnis atau perusahaan. Yang kedua, dengan pendekatan yang sistematis, ini mencari kerugian potensial yang mana dari checklist tersebut yang dapat menimpa perusahaannya. Selanjutnya yaitu kerugian potensial yang bersifat ekonomi. Ini harus segera ditangani oleh manajer risiko ya. Kerugian ini bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu kerugian terhadap harta atau property exposure, kemudian kerugian karena adanya tanggung jawab terhadap pihak lain atau liability exposure, dan juga kerugian personil atau personil exposure. Daftar kerugian potensial bagi suatu perusahaan ini merupakan daftar yang dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Kemudian suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya dengan aktivitas bisnisnya. Adapun manfaat dari disusunnya daftar kerugian potensial yaitu yang pertama, daftar ini dapat menunjang pencapaian berbagai tujuan yang berkaitan dengan pengolahan bisnis pada umumnya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan manajemen risiko saja. Yang kedua, suatu cara yang sistematis guna mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada kaitannya ya dengan aktivitas bisnisnya. Jadi daftar kerugian potensial ini sangat bermanfaat bagi kegiatan pengolahan bisnis secara keseluruhan. Tidak hanya di bidang penanggulangan risiko saja. Manfaat daftar kerugian potensial bagi manajer risiko ini antara lain, yang pertama, mengingatkan manajer risiko tentang kerugian-kerugian yang dapat menimpa bisnisnya. Yang kedua, sebagai tempat untuk mengumpulkan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana bisnis-bisnis khususnya dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi resiko potensial yang dihadapi. Yang ketiga, sebagai bahan pembanding dalam mereview dan mengevaluasi program penanggulangan resiko yang telah dibuat, yang dapat mencakup premi yang sudah dibayar, pengamanan yang telah dilakukan, dan kerugian-kerugian yang timbul dan sebagainya. Berikutnya adalah klasifikasi kerugian potensial. Seluruh kerugian potensial yang dapat menimpa setiap bisnis ini pada intinya diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, kerugian atas harta kekayaan atau property exposure, yang meliputi yang pertama, kerugian yang langsung dapat dihubungkan dengan biaya penggantian atau perbaikan terhadap harta yang terkena peril. Contohnya gedung yang terbakar atau peralatan yang dicuri. Nah, jenis kerugian ini disebut kerugian langsung ya. Kemudian kerugian yang tidak langsung dihubungkan dengan peril yang terjadi.
yaitu kerugian yang diakibatkan oleh rusaknya barang yang terkena peril. Contohnya yaitu rusaknya bahan-bahan yang disimpan dalam lemari pendingin karena tidak berfungsinya alat pendingin akibat gardu listrik, misalnya rusak disambar petir. Atau misalnya upah yang harus tetap dikeluarkan oleh perusahaan padahal saat itu perusahaan sedang tidak berproduksi, misalnya karena alat-alat produksinya terkena peril, ya, rusak misalnya. Yang ketiga, kerugian atas pendapatan. Nah, ini misalnya sebagai akibat tidak berfungsinya alat produksi karena terkena peril. Contohnya misalnya batalnya kontrak penjualan karena perusahaan tidak berproduksi untuk sementara waktu, sebab alat produksinya mengalami rusak yang cukup berat misalnya. Yang kedua yaitu kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain atau liability exposure. Adalah kerugian yang berupa kewajiban kepada pihak lain yang merasa dirugikan akibat kesalahan dari bisnisnya. Contohnya misalnya ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang yang cedera akibat kecelakaan yang disebabkan misalnya oleh kesalahan dari si pengemudinya. Yang ketiga, kerugian personil atau personil exposure, yaitu kerugian akibat peril yang menimpa personil atau orang-orang yang menjadi anggota dari karyawan perusahaan, termasuk juga di sini keluarganya. Contohnya misalnya adanya kematian, kemudian ketidakmampuan mungkin karena cacat misalnya ya, kemudian ketidakmampuan karena udah memasuki usia tua misalnya karyawan atau masuk usia pensiun gitu ya. Nah itu contoh kerugian personil. Dengan melihat jenis dan kondisi dari kerugian potensial yang demikian, maka seorang manajer resiko ini harus selalu mempelajari dan mengevaluasi peristiwa kerugian-kerugian yang telah diderita, kemudian mengikuti dan juga perlu mempelajari peristiwa-peristiwa kerugian yang bisa dilaporkan lewat publikasi-publikasi. Ini sebagai tambahan informasi tentunya sebagai benchmark, dan seorang manajer resiko juga perlu menghadiri misalnya pertemuan-pertemuan antara manajer di dalam intern perusahaan ataupun di luar dari perusahaan ya, bisa tingkat regional, nasional maupun internasional untuk menambah wawasan dari manajer resiko tersebut. Berikutnya adalah metode dalam pengidentifikasian risiko. Ada beberapa metode dalam identifikasi risiko ini. Yang pertama, bisa menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner untuk menganalisa risiko yang dari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk tentang dinamika informasi khusus yang dirancang secara sistematis tentang resiko yang menyangkut kekayaan ataupun operasi dari suatu perusahaan. Yang kedua, bisa menggunakan laporan keuangannya, misalnya neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, ataupun laporan operasi dari suatu perusahaan, dan juga mungkin ada catatan-catatan pendukung lainnya ya. Nah, ini akan dapat diketahui atau diidentifikasi seluruh harta kekayaan dari perusahaan. Bisa juga hutang piutangnya ya. Sehingga dengan melihat laporan-laporan tersebut
juga berdasarkan mungkin laporan atau ramalan anggaran keuangan perusahaan, ini dapat menentukan kira-kira penanggulangan resiko di masa depan itu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, dengan membuat flowchart, ya, aliran barang dari bahan mentah sampai menjadi produk jadi. Nah, dari sini akan dapat diketahui resiko-resiko yang dihadapi dari masing-masing tahapan aliran tersebut, ya, flowchart tersebut. Misalnya dimulai dari supplier, ya. Dari supplier ini masuk bahan yang akan diproduksi, bahan-bahan mentahnya. Kemudian dari bahan mentah ini masuk ke fabrikasi atau dalam proses produksi. Kemudian dari proses produksi, barang akan disimpan di gudang sebagai barang jadi. Kemudian setelah menjadi barang jadi dari gudang, selanjutnya barang ini akan disalurkan untuk sampai pada konsumen. Nah, dari setiap tahapannya ini tentunya ada resiko-resiko yang kemungkinan dapat terjadi, ya. Misalnya di bagian supplier, di situ ada resiko misalnya kenaikan harga, kemudian waktu penyerahannya, volumenya, jumlahnya, ya. Misalnya barangnya rusak, barangnya hilang kalau di gudang, ya. Kemudian mungkin ada barang juga rusak karena kesalahan dalam proses produksi. Kemudian kerugian misalnya menyangkut liability, misalnya ada tuntutan konsumen karena barang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya. Kemudian terkait dengan kerugian personil, misalnya dalam proses produksi terdapat atau terjadi kecelakaan kerja di pabrik pada saat karyawan bekerja. Jadi dari setiap tahapan flowchart aliran barang dari bahan mentah sampai jadi itu ada titik-titik kritis resiko yang harus diwaspadai. Selanjutnya yaitu melalui inspeksi langsung di tempat, ya. Artinya dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan operasi atau aktivitas perusahaan. Sehingga dari pengamatan langsung ini seorang manajer risiko akan dapat belajar banyak mengenai kejadian di lapangan, ya. Nah, tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi upaya penanggulangan risiko. Selanjutnya yaitu mengadakan interaksi dengan departemen atau bagian-bagian lainnya dalam perusahaan. Kemudian mengadakan interaksi dengan pihak luar. Ini artinya mengadakan hubungan dengan perseorangan ataupun perusahaan-perusahaan lain, ya. Tentunya terutama pihak-pihak yang membantu perusahaan dalam penanggulangan risiko. Misalnya akuntan, atau mungkin penasihat hukum, atau konsultan manajemen, atau juga misalnya perusahaan asuransi. Nah, di mana pihak-pihak ini nantinya akan dapat membantu dalam mengembangkan identifikasi risiko terhadap kerugian-kerugian potensial yang akan dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, melakukan analisa terhadap kontrak-kontrak yang telah dibuat dengan pihak lain. Nah, dari analisa tersebut akan dapat diketahui kemungkinan adanya resiko dari kontrak tersebut. Misalnya, rekanan yang tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya, atau misalnya ada denda keterlambatan dalam memenuhi kewajiban, gitu, ya, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu membuat dan menganalisa catatan atau statistik mengenai bermacam-macam kerugian yang telah atau pernah diderita. Nah, dari catatan-catatan itu akan dapat diperhitungkan kemungkinan terulangnya suatu jenis resiko tertentu.
Di samping itu, dari catatan tersebut akan dapat diketahui penyebab resikonya apa, kemudian lokasi terjadinya di mana, jumlah dan mungkin variabel-variabel resiko lainnya yang terkait. Nah, ini juga perlu diperhitungkan dalam penanggulangan resiko. Dan yang terakhir, mengadakan analisa lingkungan. Nah, ini sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya resiko potensial seperti konsumen, supplier, penyalur, kompetitor atau pesaing, dan mungkin pemerintah ya atau penguasa yang membuat peraturan ataupun perundang-undangan. Baik, berikutnya adalah contoh kasus. Pada saat ini, industri telekomunikasi di Indonesia sedang tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya kompetitor yang harus dihadapi oleh Telkom, seperti Indosat, Retelindo, Excelcomindo, Bakery Telkom, dan Mobile8. Di lingkungan industri yang sangat menarik dan semakin kompetitif ini, Telkom harus terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya dan terus berusaha agar para pelanggannya itu tidak pindah ke kompetitornya. Resiko industri ini merupakan suatu hal yang penting dan harus menjadi perhatian bagi Telkom dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Identifikasi resiko apa yang mengenai PT Telekomunikasi Indonesia terkait kerugian pada kasus tersebut, bisa kerugian kehilangan pelanggan, kerugian reputasi perusahaan, dan juga kerugian finansial tentunya. Sumber resiko yaitu resiko teknologi. Resiko ini berasal dari adanya pesaing baru yang sama-sama berada di industri yang sama. Pada kasus di atas dapat kita lihat bahwa semakin berkembangnya teknologi, maka akan semakin banyak pesaing yang harus dihadapi oleh Telkom di industri tersebut. Dengan begitu, Telkom dapat mengalami kerugian dari resiko persaingan ini. Jenis resiko pada kasus tersebut adalah resiko dinamis. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan teknologi yang semakin maju, sehingga resiko ini membuat adanya keuntungan maupun juga kerugian bagi Telkom. Pada kasus ini terdapat keuntungan bagi Telkom, yaitu Telkom bisa berinovasi lebih supaya produknya ini lebih menarik daripada kompetitornya. Sedangkan kerugiannya, Telkom bisa saja kalah saing dengan pesaingnya yang produknya lebih unggul daripada punya mereka sendiri, dan dengan begitu Telkom bisa kehilangan pelanggan yang dapat membuat mereka nantinya mengalami kerugian. Pengendalian risiko kasus yang terjadi pada Telkom ini dapat ditangani dan dicegah untuk menghindari peristiwa yang sama. Jadi Telkom harus menggunakan konsep Enterprise Risk Management. Nah, ini digunakan karena Enterprise Risk Management ini, ERM, memberikan proses pengendalian dan juga pengelolaan yang lebih lengkap dalam menghadapi resiko dibandingkan dengan manajemen resiko yang tradisional. Di mana tujuan dari ERM ini adalah untuk menelusuri, mengukur, dan merespon terhadap semua kategori potensi resiko lintas perusahaan. Baik itu resiko operasional, resiko finansial, resiko strategis, resiko pasar, resiko pelanggan, resiko sosial politik, resiko teknologi, dan resiko reputasi. ERM tidak menghapus resiko, akan tetapi memastikan bahwa resiko ini disesuaikan dengan tingkat resiko yang dapat diterima oleh perusahaan atau risk appetite. Selain itu, ERM juga memberi kemampuan bagi perusahaan untuk menyiapkan dan menekan dampak dari kejadian tak terduga, serta menajamkan kemampuan untuk memenuhi sasaran perusahaan baik dari arah strategis, operasi, pelaporan, dan kepatuhannya. Melalui ERM, perusahaan diharapkan dapat memandang resiko tidak hanya sebagai suatu ancaman atau hambatan, tapi juga merupakan suatu peluang atau opportunity untuk meraih pasar melalui sumber daya dan daya saing yang dimiliki oleh perusahaan.
Baik, demikian materi mengenai identifikasi resiko. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini agar bisa terus memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.